Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi ya anak-anak. Di sini kita akan belajar mengenai praktik sholat ya. Nah, di sini judulnya itu bacaan dan gerakan sholat di kelas 2 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang disampaikan oleh Pak Rokib. Ya, anak-anak mohon nanti disimak baik-baik dan dipahami, kemudian nanti bisa dipraktekkan ya anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu nanti anak-anak dapat mempraktikkan sholat fardu dengan baik dan benar ya. Kemudian anak-anak juga dapat mengimplementasikan, artinya melakukan praktik sholat ini dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama sholat fardu yang 5 waktu ya, itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh ya. Baik anak, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, kita coba tepuk anak soleh dulu ya. Coba pasti anak-anak sudah hafal dan paham ya anak-anak. Coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku anak soleh. Yeay. Itu tadi tepuk anak soleh ya anak. Semoga anak semua semangat dalam belajar pada hari ini. Ya, tadi tepuk anak soleh itu yang pertama apa? Rajin sholat ya. Materi kita nih pada hari ini ya. Baik, anak, coba kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini. Yang pertama itu anak-anak harus tahu dulu pengertian sholat ya. Sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua ya. Rukun Islam yang kedua. Yang pertama itu apa anak? Membaca 2 kalimat syahadat ya. Jadi sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua, dan sholat itu menurut bahasa artinya doa ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai sholat fardu, yaitu yang 5 waktu ya. Dan di sini pengertian sholat fardu yaitu merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sholat ini merupakan tiang agama ya anak-anak. Jadi dasar ini sholat. Jadi kalau misalkan tiangnya saja kurang kuat, sholatnya kurang kuat, itu akan roboh ya agak. Jadi di sini makanya sholat juga merupakan ibadah yang nanti akan pertama yang akan dihisab di akhirat ya. Jadi ketika amal-amal yang lain kita laksanakan tapi sholat kita belum, itu yang dinilai yang pertama itu sholatnya nanti anak-anak. Jadi ketika sholat kita diterima, maka ibadah yang lainnya juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi penting nih ya anak-anak kita belajar tentang sholat ini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yaitu bacaan dan gerakan sholat ya anak-anak. Jadi di sini mulai dalam praktik kita harus tahu bacaan dan gerakan sholat ya. Jadi tata cara sebagai seorang muslim kita harus tahu tata cara sholat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya. Itu ada 10 gerakan pokok yang dilakukan ketika sholat. Ya, jadi sebagai berikut, coba kita lihat. Yang pertama yaitu niat ya. Nah, di sini ada contoh niat sholat fardu zuhri ya. Sholat fardu zuhri. Jadi zuhur. Di sini anak bisa lihat niatnya
usolli fardu juhri arba'a rakaati mustaqbila kiblati adaan. Adaan ini ketika kita sholat sendiri ya. Jadi ketika kita menjadi makmum itu makmuman ya. Dan ketika kita menjadi imam itu imaman lillahi ta'ala. Jadi yang pertama itu niat ya anak-anak. Oke baik, selanjutnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini gerakan yang kedua ya. Jadi ketika kita sudah niat, yang kedua takbiratul ihram, dan takbiratul ihram ini membaca Allahu Akbar ya. Jadi itu dinamakan takbiratul ihram, gerakan yang kedua. Oke, selanjutnya gerakan yang ketiga ini bersedekap atau berdiri jika mampu ya. Jadi kita sholat fardu ini wajib ya. Jadi kalau kita berdiri tidak mampu, kita bisa duduk ya. Kalau kita tidak bisa duduk, kita bisa berbaring. Itu ya. Jadi walaupun kita dalam keadaan apapun, sholat ini sifatnya wajib ya, terutama sholat fardu yang 5 waktu. Jadi anak-anak harus paham nih ya. Jadi, nah di sini gerakan yang ketiga ini tangan dilipat di atas pusar ya, dengan tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri ya. Posisinya kayak gini ya. Jadi tangan kanan di atas ya. Dan membaca doa iftitah Al-Quran surat Al-Fatihah dan surat pendek dalam Al-Quran ya. Jadi di sini anak harus sunahnya itu membaca doa iftitah dan membaca Quran surat Al-Fatihah ini wajib kalau dalam sholat ya, dan sunahnya itu kemudian membaca surat pendek ya. Nah di sini kita coba baca doa iftitah ya anak-anak, bisa didengar nanti ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wahjatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu doa iftitah ya. Dan kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian baca surat pendek, kita baca surat An-Nas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu yang ada di gerakannya ketiga dan bacanya ya anak-anak. Kemudian selanjutnya kita masuk ke gerakan sholat yang keempat. Setelah kita baca surat pendek, yaitu kita gerakannya ruku ya. Nah di sini gerakannya ruku itu memukulkan badan ya, kedua tangan memegang lutut dan menekannya, dan kemudian kita baca doa atau bacaan ruku. Nah di sini badannya diperhatikan gambarnya itu ya, jadi lurus
bungkuk badan ya, badannya bungkuk. Dan di sini bacaan doa rukunya itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini sebanyak 3 kali ya anak-anak. Selanjutnya gerakan yang kelima ini setelah kita ruku itu selanjutnya itidal ya. Berdiri. Ini gerakannya bangkit dari ruku kembali berdiri tegak ya sambil baca doa itidal atau bacaan itidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu doa atau bacaan itidal. Selanjutnya gerakan yang keenam itu sujud ya. Setelah itidal itu sujud. Ini menempatkan wajah ke tempat sujud, dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari kaki harus menyentuh lantai. Dan kita membaca doa atau bacaan sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini sebanyak 3 kali. Dan bisa dilihat gambarnya anak itu contohnya kakinya rapet ya, dirapatkan. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke gerakan yang ketujuh, itu duduk di antara 2 sujud atau duduk iftirasi ya. Gerakannya itu duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan berdiri tegak, jari kaki kanan menekan lantai sambil baca doa atau bacaan duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini bacaan duduk di antara 2 sujud ya, atau duduk iftirasi. Selanjutnya ini yang ke-8 itu duduk tasyahud awal ya. Atau di sini ketika sudah 2 rakaat ini ya, jadi anak harus ada duduk tasyahud awal. Jadi ini ya. Di sini gerakannya duduk dengan cara sama seperti tadi duduk di antara 2 sujud. Cuma di sini bacaannya gitu membaca seperti ini ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika baca asyhadu an la itu jari tunjuk tangan kanan kita menunjuk ya. Jadi itu seperti ini, jadi menunjuk ya. Kita jari tangan kanan kita ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh, dan selanjutnya gerakan yang ke-9 itu duduk tasyahud akhir. Nah, ini tadi sampai di asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini duduk tasyahud akhir ini bacanya sama seperti tadi tasyahud awal, ada bacaan salawat nabinya ya. Jadi di sini ada salawat nabinya. Bacanya seperti ini. At-tahiyatu mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik innaka hamidum majid. Itu ya. Jadi ada salawat nabinya ya. Dan selanjutnya yang terakhir itu
salam ya. Di sini gerakannya itu menoleh ke arah kanan dan ke kiri sambil baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ini gerakan yang terakhir ya. Dan kita selesai pertemuan pada hari ini. Semoga anak-anak bisa paham dan bisa mempraktekkan sholat fardu, terutama sholat wajib ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang sholat lima waktu ya. Semangat anak-anak, semoga anak-anak semua bisa ya. Nanti kita praktek di sekolah, terutama di musola ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.